Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar? Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Insya Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti hari sebelumnya. Siapkan dirimu ya, siapkan semua perlengkapannya, dan kita mulai dengan membaca doa. Pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu matematika dan pendidikan agama Islam. Silakan disimak dan diikuti dari awal hingga akhir ya. Kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyajian data. Sebelum kita lanjutkan, kita review dulu pembelajaran kita sebelumnya ya. Penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, ada daftar, ada tabel, kemudian ada diagram gambar atau piktogram. Untuk hari ini, kita akan membahas diagram batang. Hari selanjutnya, kita lanjutkan dengan diagram garis. Diagram batang adalah diagram yang penyajian datanya memakai persegi panjang atau batang-batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan data cacah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, data penjualan masker Rumah Jahit An-Nahal seminggu pertama bulan April adalah sebagai berikut. Pada hari Senin ada 300, Selasa 500, hari Rabu 350, hari Kamis 400, Jumat 250, dan hari Sabtu 200. Buatlah diagram batang untuk tabel di atas. Langkah pertama, kita buat garis horizontal. Garis horizontal ini sama dengan garis X. Kemudian garis vertikal atau garis Y. Pada kolom penjualan ini ada kolom untuk hari, dan pada diagram batangnya kita buat kolom hari pada garis horizontal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian untuk garis vertikal kita buat jumlah penjualan kita mulai angka dari titik 0, kemudian 100 dan seterusnya. Jumlah atau jarak antar angka ini harus sama. Di sini kita pakai kelipatan 100. Senin jumlah penjualan adalah 300. Kita buat gambarnya sejajar dengan 300. Begitu juga hari Selasa 500 dan hari Rabu 350. 350 itu terletak antara 300 dan 400. Hari Kamis ada 400 penjualan. Jumat 250. 250 itu sejajar antara 200 dan 300. Dan hari Sabtu ada 200 penjualan. Contoh kedua, data profesi orang tua siswa kelas 5 SDIT An-Nahal adalah sebagai berikut. Ada petani, wira swasta, guru, PNS, polisi, dan dokter. Buatlah diagram batang dari data di atas. Pertama, kita buat garisnya, garis vertikal dan garis horizontal. Setelah itu, kita tambahkan kolom profesi di bawahnya, dan bagian vertikal itu adalah jumlah anaknya. Petani itu ada 9 orang, wira swasta ada 7 orang, guru ada 5 orang, PNS 5 orang, dan polisi dan dokter. Contoh ketiga,
Data nilai ulangan siswa kelas 5 SDIT An-Nahl adalah sebagai berikut. Ada nilai 60, 65, 75, 80, 90, dan 100. Dan bagian di bawah itu adalah jumlah anaknya. Buatlah diagram batang dari data tersebut. Kita buat garisnya. Kemudian untuk bagian horizontal itu adalah nilainya, sementara untuk garis vertikal adalah jumlahnya. Karena di sini adalah satuan, kita buat dari titik 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang bernilai 60 ada 3 anak. Kita buat tabel sejajar dengan angka 3. Kemudian nilai 65 ada 5 orang anak. 75 juga 5 orang, 87 orang, 93 orang, 100 ada 2 orang. Di tabel ini kita perhatikan bahwa nilai 80 paling banyak dimiliki oleh anak. Contoh keempat, data nilai suhu tertinggi dan terendah di beberapa kota di Sumatera. Ada 5 kota yaitu Padang, Pekanbaru, Medan, Palembang, dan Jambi. Kemudian di sini ada 2 variabel yang kita gunakan, yaitu suhu tertinggi dan suhu terendah. Jika kita rubah ke dalam bentuk diagram batang, dapat kita buat sebagai berikut. Pertama, kita buat garis horizontal, yang kedua vertikal, kemudian kita tambahkan bagian horizontal itu adalah kota. Ada Padang, Pekanbaru, Medan, Palembang, dan Jambi. Kemudian yang vertikal yaitu adalah suhunya. Kita mulai dari titik 0. Kemudian di sini kita gunakan kelipatan 5. Seandainya kita gunakan kelipatan 1, kita membutuhkan garis yang sangat panjang. Jadi kita buat di sini adalah kelipatan 5. Untuk kota Padang, suhu tertingginya adalah 35 dan suhu terendahnya adalah 20. Jadi 2 batang yang kita buat di kota Padang. Yang hijau muda adalah suhu tertinggi dan yang hijau tua adalah suhu terendah. Begitu juga untuk kota Pekanbaru, Medan, Palembang, dan Jambi. Jadi seperti inilah diagram batang yang kita buat untuk 2 variabel. Ada 2 batang yang kita tambahkan. Nah, apakah Ananda semua sudah paham dengan semua yang Ibu jelaskan dan Ibu paparkan? Seandainya belum, silakan di-replay kembali video ini sampai Ananda benar-benar paham dan mengerti. Atau bisa kirim pesan lewat grup atau japri langsung ke Ibu. Apabila Ananda semua sudah memahaminya, kita lanjutkan ke pembelajaran kita berikutnya ya. Pelajaran kita kedua yaitu pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas masalah tarawih dan tadarus. Nah, anak hebat, perhatikan ayat berikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.
Biasanya kita mendengar ayat ini dibacakan oleh ustadz di malam hari pada bulan Ramadan saat memberikan ceramah di masjid atau musola. Kita dapat berlomba-lomba untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan melakukan kebaikan pada bulan ini. Namun, apabila bulan Ramadan diisi dengan mengerjakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan menjadi sia-sia. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang membuat bulan Ramadan menjadi sia-sia, berikut adalah beberapa ibadah yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu berasal dari kata tarwihah, yang artinya menghilangkan kepenatan atau istirahat. Secara istilah, sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan, yaitu sehabis sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akadah, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih biasa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, atau dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih boleh dilakukan di rumah ataupun di masjid, tapi kita sangat disarankan untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama-sama secara berjamaah. Sebagai salah satu sholat yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan, sholat tarawih memiliki keutamaan. Marilah kita simak hadis Rasulullah berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih adalah 1. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti salat satu malam penuh. Keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Anak hebat, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Semoga dapat dipahami penjelasan ibu. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah and assalamualaikum.